Mas, aku tanya sekali lagi, kamu beneran mau tidur di lantai? Nagara benci banget dengan pertanyaan kenapa. Emang semua di dunia ini mesti butuh alasan sih? Tapi kadang dia juga malas menjelaskan alasan yang ia punya ke orang lain. Iya. Kenapa? Kalau lagi mau me time, kamu bisa tidur di kamar tamu dulu. Sana. Aku tidur sendiri nggak apa-apa. Nggak gitu, Nay. Ya udah iya. Kanaya tidak bertanya lebih lanjut. Tidak juga mengulang pertanyaannya. Jika memang Nagara enggan menjawab, ia juga enggan menggali informasi yang mungkin malah akan membuat suaminya merasa tidak nyaman. Lagi pula mereka sudah menciptakan batasan-batasan dalam mencampuri urusan pribadi. Dan berusaha saling menghargai keputusan juga pemikiran yang masing-masing miliki. Jangan ngambek dong, Nay, rengek Nagara yang sejak tadi duduk lesehan di kasur sambil menyandarkan punggungnya ke pinggiran. Kini memiringkan badan dan jarinya bergerak menarik-narik ujung baju yang Kanaya kenakan. Istrinya berbaring di atas kasur, menghadap ke arahnya. Astaga, nggak ada yang ngambek, Mas, jawab Kanaya dengan suara lembut dan pelan. Sudah hampir tengah malam dan kantuk mulai menghampirinya. Tadi pulangnya aku beliin obat buat Aca. Sama ngasih nomor pengaduan kekerasan terhadap perempuan juga. Nagara mulai membuka suara. Memfokalkan isi kepalanya ke dalam bentuk kalimat. Agar istrinya bisa memahami kegusarannya saat ini. Nagara kini memutar badannya sepenuhnya ke arah Kanaya. Dan berlutut. Sebab ada hal yang mendistraksi dirinya. Jadi telunjuknya lantas bergerak ke arah hal tersebut. Ini kok kecetak jelas di baju. Kamu nggak pakai bra ya? Tanya Nagara asal dengan asumsinya. Tangan Kanaya lantas menampik jari Nagara yang terus menusuk puncak dadanya. Tangannya jangan usil dong. Kalau nggak pakai bra emang kenapa? Nagara nyengir. Ya nggak apa-apa. Harusnya aku yang nanya nggak sih bagian kenapanya itu. Tadi udah pakai, terus waktu aku pakein baju ini jadinya sesek. Ya udah, branya aku copot. Lagian mau tidur juga. Memang biasa kalau mau tidur, Kanaya akan melepas kaitan bra miliknya. Orang lain mah cari baju yang lebih longgar bukan malah nggak pakai bra. Ya udah sih. Mas Nana malah suka kan. Nagara mencebikkan bibirnya ke bawah. Udah ada asinya atau belum? Nggak tahu, coba kamu konyot. Kan? Bukan cuma aku sebenarnya yang pervert. Tapi kamu juga. Cuma kalau kamu yang mancing-mancing akunya suka rela ladenin. Kalau aku yang mancing, kamu sok-sokan galak dulu. Kanaya melemparkan bantal ke wajah Nagara dengan pelan namun tepat sasaran. Cek, diem ah. Tadi lanjutin soal Aca. Oh. Iya. Terus. Lagi-lagi Nagara menjeda kalimatnya karena gagal fokus dengan dada Kanaya. Dia lantas menarik selimut yang menutupi badan si perempuan hingga ke leher. Terus aku pulang, sahut Nagara cepat membuat Kanaya menyunggingkan senyum kecil di bibirnya. Tangannya lantas bergerak ke atas meja nakas dan membuka galeri. Lalu menunjukkan sebuah foto kepada Nagara. Foto yang berhasil membuat mata Nagara membelalak saking kagetnya. Pasti ada bagian dari cerita kamu yang kelewatan. Sebelum mutusin buat pulang, kamu ngapain dulu? Tadinya mau aku bahas besok. Tapi kayaknya sekalian sekarang aja. Takut-takut Nagara mendonggak dan menatap wajah Kanaya. Ekspresi istrinya masih sama saja. Tenang dan tidak terlihat terganggu. Belajar dari pengalaman, Kanaya juga perlu mendengarkan penjelasan dari orang yang bersangkutan. Ketimbang langsung menyalahkan begitu saja. Tadi Aca tiba-tiba kesakitan sambil pegang pipi. Terus aku refleks deketin muka. Beberapa detik doang. Terus pulang. Aku nggak bohong. Aku percaya. Tapi kenapa kamu nggak cerita bagian itu? Dan langsung ke bagian pulang. Oh iya, nggak semua harus kamu ceritain secara detail juga. Cuma inti cerita aja ya.
Tapi jujur foto ini bikin aku kepikiran. Sumpah itu nggak kayak yang kamu lihat di foto, Nay. Aku nggak tahu kenapa jadinya kayak orang ciuman. Tapi beneran aku nggak ngapa-ngapain sama Acha. Iya, Mas. Iya. Karena kamu udah cerita kejadiannya kayak gimana. Jadi udah. Kamu percaya gitu aja sama aku. Loh ya, sejak awal aku bilang aku percaya. Emang kamu bungin aku barusan? Enggak. Nagara menggaruk tengkuknya. Dia pikir akan ada perdebatan lagi antara mereka. Nyatanya Kanaya langsung percaya pada ceritanya yang apa adanya itu. Meski begitu, Nagara agaknya harus tetap membawa Kanaya ke kantor untuk menunjukkan rekaman CCTV yang masih menyorot hingga ke tempat ia dan Acha berdiri. Kanaya yang melihat suaminya kebingungan dengan responnya itu pun akhirnya menarik tangan Nagara agar duduk di kasur. Kaget. Sejak kita berantem yang terakhir, aku jadi lebih introspeksi diri juga. Dan udah jadi keputusan aku, kalau bakal terjadi sesuatu sama kita. Aku bakal selalu percaya sama kamu Union, entah apa yang kamu lakuin. Karena aku tahu, kamu bakal selalu ngelakuin hal yang benar dan gak akan pernah nyakitin aku. Kata kamu pondasi awal sebuah hubungan salah satunya kan rasa saling percaya. Capek nggak sih, kalau dikit-dikit ribut mulu? Nagara tersenyum lebar dan mencubit pipi kanan Kanaya. Merasa bangga dengan pemikiran si perempuan. Sampai kemudian keningnya berkerut. Itu foto dari siapa? Tanyanya dengan nada serius. Sedangkan Kanaya mengangkat kedua bahunya. Nggak tahu, nomor nggak dikenal. Mas minta nomornya. Abis memberikan nomor yang dimaksud, Nagara lantas ikut berbaring di kasur. Untuk urusan menyelidiki nomor tersebut bisa besok. Minta bantuan Jovan. Nggak jadi tidur di lantai. Dengan iseng Kanaya melontarkan pertanyaan. Kamu nggak mau dipeluk? Bisaan banget jawabnya. Hahaha. Miring kiri, Nay. Kanaya menurut dan memutar badannya. Kini punggungnya membentur dada bidang Nagara dan lengan suaminya itu bergerak ke perutnya. Mengelus pelan. Nguy, iya. Udah lama nggak sih kita nggak kadal? Halah tiap malam juga kelon. Beda dong. Bedanya gimana? Kalau biasa tidur kan cuma peluk. Kalau kadal, harusnya aku sambil kecup-kecup manja. Boleh. Tidak ada jawaban. Kanaya sudah hampir jatuh ke alam mimpi ketika Nagara menggigit cuping telinganya. Hingga membuat dirinya tersentak kaget dan refleks mencubit lengan suaminya. Jawab dulu, jangan tidur. Kamu tuh. Udah tahu aku susah tidur. Sekalinya udah ngantuk malah dijahilin. Jawab dulu. Nanti abis aku tidurin, pasti kamu ngantuk. Kanaya memutar sedikit kepalanya agar bisa melihat wajah jahil suaminya. Bahasanya kecup-kecup apa? Yang bisa dikecup. Contohnya, bibir. Bibir atas sama bibir bawah. Jovan sampai di kafe tempat pertemuannya dengan Ola di jam 11 malam. Di mana tempat tersebut sudah tutup 1 jam sebelumnya. Dia pikir saat menghampiri Nadine, tidak akan memakan banyak waktu. Sialnya pesan dan telepon darinya tidak juga mendapatkan respon dari Ola. Jovan memukul setir kemudinya. Jujur, dia tidak merasa begitu menyesal menghampiri Nadine terlebih dahulu. Sebab dari skala urgensi, jelas perempuan itu lebih membutuhkannya. Lokasi yang Nadine kirimkan adalah rumahnya. Rumah yang Nadine beli sendiri hasil dari kerja kerasnya. Jarak yang ditempuh saja sudah memakan banyak waktu. Sewaktu sampai dan masuk, yang ia dapati adalah perempuan tersebut berteriak dari lantai atas. Dan begitu terkejutnya Jovan saat mendapati keadaan perempuan tersebut. Alan tengah berusaha mencekik lehernya. Entah bagaimana asal mulanya. Hanya saja amarah Jovan mendidih melihatnya. Dia akui dirinya jauh dari kata baik. Tapi sangat legal baginya untuk mengatai Alan brengsek. Dan butuh banyak waktu untuk menenangkan Nadine dari kejadian barusan.
Perempuan tersebut terlihat masih terguncang, tidak mungkin Jovan meninggalkannya sendiri. Alasan pertengkaran tersebut ternyata lagi-lagi Nadine mengajak putus. Dan Alan merasa tidak terima, sebab hubungan mereka sudah sangat lama. Dan rasa-rasanya Nadine hanya membuang-buang waktunya saja selama ini, jika akhirnya mereka berpisah. Akan tetapi perempuan tersebut tidak merasa menyesal telah memutuskan Alan, sebab hubungan mereka sudah sangat tidak sehat. Dan jika diteruskan malah akan makin membuang waktu. Tapi benar kata dia, kita sama-sama buang-buang waktu selama bertahun-tahun. Kalau akhirnya pisah kayak gini, terus lo mau lanjut lagi sampai nikah? Sama cowok tukang pukul kayak gitu. Jovan melirik lebam di sudut mata Nadine. Din, seumur hidup itu terlalu lama untuk dihabiskan dengan orang yang nggak tepat. Terus orang yang tepat buat gue siapa? Lo. Nadine bercanda dan agak berharap dengan kalimatnya sendiri. Memang dulu Jovan pernah menyukainya. Namun sekarang perasaan itu sudah terkikis habis. Dia tersenyum kecil dan menggeleng. Lalu bangkit sambil menepuk bahu si perempuan tatkala JH dan Ale masuk ke dalam rumahnya dengan pandangan bertanya-tanya. Jovan yang menelpon mereka lewat ponsel Nadine untuk menemani perempuan tersebut. Bukan gue. Tapi gue yakin orang itu bakal lebih baik dari gue. Nadine tersenyum getir. Jawaban Jovan seolah secara terselubung tengah menolaknya. Sewaktu berjalan keluar, Jovan mendapati Hera dan juga Haydan yang datang. Loh, kalian berdua. Ngapain? Wajah Haydan terlihat sangat kacau dan kesal. Dia bahkan tidak menjawab pertanyaan Jovan dan berlalu masuk seraya dengan sengaja menyenggol bahu Jovan. Hera hanya bisa terkekeh geli. Lantas apa sekarang Jovan pulang begitu saja? Tidak. Ia tandang ke tempat kos Ola. Di mana tentu saja pintu gerbangnya sudah ditutup rapat dan sepi. Mau minta dibukakan oleh bapak kos kok kayaknya nggak sopan banget, udah selarut itu. Alhasil Jovan mencoba menelpon nomor Ola dan ternyata tersambung. Ada banyak hal yang Ola pikirkan secara serius dalam hidupnya. Namun harusnya pria tidak termasuk salah satunya, sebab di pikirannya setelan semua cowok itu sama saja. Bajingan semua. Jadi sewaktu ia sampai kos dan menatap kaca di atas meja, lalu menyadari jika wajahnya sudah kacau oleh air mata, Ola segera mengusapnya. Dia sudah berjanji tidak akan menangisi pria manapun lagi setelah tangisan terhebatnya saat sang ayah meninggalkannya untuk selamanya. Cowok bisa cari lagi, lah. Lagian sejak awal juga lo kan nggak suka sama Jovan, batin Ola. Dia lantas mengisi daya baterai ponselnya dan ketika sudah sedikit terisi, ia segera menyalakan ponsel tersebut. Hingga pesan dan panggilan dari Jovan masuk secara beruntun. Ada 40 chat dan 20 panggilan tak terjawab. Satu yang menarik perhatian Ola. Jovan, lah, sorry. Nadine tiba-tiba nelpon. Ola tersenyum samar membacanya. Hingga nama laki-laki tersebut tertera di layar ponselnya. Tanpa banyak perdebatan batin, ia segera mengangkatnya. Lah, gosh. Kenapa dari tadi HP lo nggak aktif? Gue nelpon lo berkali-kali tahu nggak? Jadi salah gue. Terdengar helaan napas dari seberang. Gue di depan. Ayo ketemu. Gue nunggu lo hampir 3 jam. Kalau lo gue suruh ngelakuin hal yang sama, lo bisa nggak? Bisa. Jam 3 pagi. Berarti lo mesti nemuin gue di depan gerbang jam 3 pagi. Gue nggak akan kemana-mana. Ciri khas omongan cowok brengsek. Yang banyak omong kosong. Sorry. Tahu nggak sih kenapa muka Haydan sepet banget waktu nyampe di rumah Nadine? Soalnya dia sama Hera tuh tadi lagi nananina waktu JH nelpon Hera. Tangan Haydan udah nahan Hera buat ngangkat panggilan itu sebenarnya. Cuma istrinya tetap kekeh ingin melihat siapa yang menelpon dan ternyata JH. Dari wataknya, tidak mungkin JH menelpon orang sembarangan ketika tengah malam seperti ini. Pasti ada hal yang penting.
Haidan meraung kecil ketika Hera mendorong dadanya agar menepi dari atas badannya. Dan si perempuan kini duduk sambil menjawab panggilan dari JH. Cahaya kamar mereka remang-remang, jadi dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Hera. Tapi dari jawaban yang perempuan itu berikan sepertinya ia tengah kaget. Hingga akhirnya bangkit dan memakai semua bajunya yang berserakan di lantai. Ra, pakai bajunya, Idan. Kita ke tempat Nadine, sekarang. Sekarang banget. Demi apa, Ra? Tinggal masuk aja padahal. Cek, temenku kenapa-napa, Yang. Aku juga kenapa-napa. Sahut Haidan sambil menyalakan lampu dan kini kamar mereka disoroti cahaya terang. Mata Hera tidak sengaja melihat selatan Haidan yang sudah menegang. Tegak. Membuatnya membuang muka dengan wajah merona. Kalau saat mati lampu saja dia sudah malu bukan main, apalagi sekarang. Lihat. Aku juga nggak baik-baik aja. Entar juga lemes sendiri. Bisa dilanjut nanti atau besok. Ini aku beneran harus ke rumah Nadine sekarang. Hera mengambil celana dalam Haidan dan mendekat lalu berjongkok di depan suaminya dengan mata terpejam. Sangat malu untuk melihat. Buruan dipakai. Ya Allah, ngilu banget ini, Ra, rengek Haidan. Hanya saja karena raut wajah Hera menunjukkan jika dia tengah serius dengan keadaan Nadine, membuat Haidan tidak banyak protes lagi. Aduh jangan cemberut mulu dong, Dan. Masa aku mesti senyum? Orang lagi kesel. Mereka berjalan keluar rumah dengan Hera yang tengah merapikan rambutnya dan Haidan yang mengambil kunci rumah di gantungan. Nanti di mobil aku bantuin, keluar, deh. Ngarang banget. Yang ada aku nggak fokus nyetir. Ya terus gimana? Besok harus double nggak sih? Kan sekarang nggak jadi. Iya, pasrah Hera. Sampai kamu nggak bisa jalan. IDANNNN. Bercanda. Ola bukan tipikal orang yang gampang ngantuk. Bahkan saat sudah lewat tengah malam, seringnya ia terjaga dengan pikiran-pikiran yang melalang buana entah kemana. Pokoknya overthinking. Segalanya dipikirin. Namun hari itu pengecualian. Dia malah ketiduran abis mematikan panggilan dari Jovan secara sepihak. Masih dengan posisi duduk dan kepala yang sepenuhnya jatuh ke atas meja. Bangun-bangun udah pagi, itu pun karena pintu kosnya digedor oleh Salma si tetangga kamar sebelahnya yang selalu berangkat bareng dengan Ola naik kereta. Lah, ngantor enggak? Segera saja Ola bangkit dan membuka pintu kamar. Mendapati Salma yang sudah rapi dengan pakaiannya dan juga wangi. Menatap jijik ke arah Ola dengan penampilan yang semrawutan. Baju yang dikenakan masih sama dengan yang semalam dan sisa makeup yang membuat mukanya terkesan dekil. Aduh, abis clubbing dari mana lo semalam? Jelek banget lagi. Nggak inget masih hari kerja. Cerca Salma, berisik. Sana lo berangkat sendiri. Gue mau izin cuti. Untung Ola punya tabungan jatah cuti. Biasa kalau sedang hari pertama datang bulan, setiap perempuan di kantornya punya jatah untuk cuti. Dan Ola tidak mengambilnya. Kali ini dia ngibul kalau lagi red day. Lagian di kantor juga nggak lagi hektik. Dia lantas bersandar di figura pintu sambil memejamkan matanya karena silau dari cahaya matahari juga masih rada ngantuk. Sampai Salma kembali naik lagi. Pak Didi punya mobil baru ya, lah. Audi banget nggak tuh? Pak Didi merupakan nama bapak kos mereka dan seingat Ola, beliau tidak memiliki mobil baru selain mobil Avanza warna putih yang terparkir di garasi rumahnya dan berdebu. Hanya kadang dipanasi tanpa dikendarai keluar. Katanya beliau terlalu malas. Nggak deh kayaknya. Mata Ola terbuka lebar. Dengan cepat dia menoleh ke arah Salma. Audi item. Iya, jawab Salma agak heran dengan reaksi Ola. Setelahnya si perempuan berjalan menuju balkon di ujung dan melihat ke bawah. Mobil Jovan terparkir di seberang pintu gerbang. Tidak tahu pengendaranya ada di mana. Masa iya dia beneran nungguin gue dari semalam? Batin Ola.
Dia lantas masuk ke dalam kamar, mandi dan ganti baju. Tidak lupa memastikan jika matanya sudah tidak terlihat bengkak. Nggak mau banget kelihatan sedih di depan Jovan. Waktu turun dan membuka pintu gerbang, Ola udah nggak menemukan keberadaan mobil hitam itu dimanapun. Yang membuatnya akhirnya mendesah kecewa. Hingga Pak Didi memanggil namanya dari teras rumah. Membuat Ola menoleh. Pacarnya di sini, lah. Jovan duduk di seberang beliau, tersenyum lebar kemudian menyeruput kopi yang Pak Didi berikan dengan santai. Ola masih bergeming di tempatnya enggan mendekat dan akhirnya si pria yang memilih maju. Nyariin gue ya? Tanya Jovan dengan nada jahil. Nggak usah GR. Terus ngapain tadi celingukan? Ye ya. Suka-suka gue lah. Mobil gue di sana tuh. Disuruh parkir di pekarangan Bapak Kos lo. Ola sudah melihat keberadaan mobil Audi hitam itu saat ia menoleh karena dipanggil tadi. Ngapain masih di sini? Tanya Ola dengan nada ketus sambil membuang muka. Jovan lantas menyugar rambutnya yang memang sudah berantakan ke belakang. Dia masih memakai kemeja semalam, sebab memang tidak pulang. Semalaman dia menunggu di dalam mobil sembari bermain ponsel. Nungguin lo. Ola mendelik tajam. Segampang ini ya hatinya luluh. Segampang itu rasanya melupakan sikap Jovan semalam. Ola tipikal orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Namun susah untuk memaafkan dirinya sendiri. She being too hard on herself. Sorry semalam bikin lo nunggu. Gue. Kalau lo beneran ngerasa bersalah, seharusnya lo minta maaf tanpa embel-embel pembelaan atas tindakan lo itu. Kalau lo minta maaf dengan alasan, artinya permintaan maaf lo nggak tulus. Lo minta maaf bukan buat gue maafin, tapi biar lo ngerasa lega dan nggak dihantui rasa bersalah. You just think about yourself. Jovan mengangguk berulang kali. Oke, gue minta maaf. Lo semalam pulang naik apa? Benar kata Ola, rangkaian penjelasannya tentang Nadine hanya akan menjadi sebuah pembelaan atas sesuatu yang memang sejak awal sudah salah. Dia membiarkan Ola menunggu. Nggak penting. Bukan urusan lo juga. Jadi nggak perlu khawatir. Gue mesti gimana dulu, biar pantas dan berhak buat khawatirin lo? Tanya Jovan dengan gurat serius. Membuat Ola membuang muka. Semalam lo mau ngomongin apa sebenarnya? Ola mengubah topik pembicaraan. Ia tidak ingin mendengar penjelasan apapun soal ketidakdatangan Jovan semalam. Yang sudah pasti ada sangkut pautnya dengan Nadine dan mungkin perasaan yang belum usai antara keduanya. Dan kini Ola merasa hanya tengah terjebak di antara kedua orang tersebut. Jovan menghela napas lalu menunduk. Memikirkan kata yang tepat untuk disampaikan. Gue boleh nggak masuk ke hidup lo? Jadi salah satu orang penting buat lo. Ola menyelipkan helai rambutnya ke belakang telinga. Masih basah sebab ia tidak sempat mengeringkannya dengan hair dryer. Boleh. Kalau lo juga jadiin gue satu-satunya yang lo prioritasin setelah keluarga lo. Jadi gue apa Nadine, Jo? Pilih salah satu. Kenapa mesti milih? Sejak awal gue maunya lo. Nadine itu di masa lalu. Terus kenapa semalam lo lebih milih dia daripada gue? Situasinya susah, lah. Lo sebenarnya mau gue jelasin soal kejadian semalam atau enggak? Jangan bikin gue jadi ngerasa brengsek tanpa tahu alasan gue nggak bisa datang nemuin lo semalam. Nada bicara Jovan meninggi. Untung semua anak kos sudah keluar kala itu. Berangkat ke kantor atau ke kampus. Pak Didi pun sudah masuk ke dalam rumahnya. Nggak perlu. Dari lo yang lebih milih buat nemuin dia daripada gue aja udah jelasin semuanya. Nadine nggak punya pilihan lain selain nelpon gue, lah. Suara Jovan ditahan agar tidak kelewatan meninggi seperti sebelumnya. Bullshit. Dari semua orang yang dia punya. Teman-teman sesama influencernya, manajernya, teman-teman satu circle-nya, atau bahkan gue. Kenapa dia milih buat nelpon lo?
Dan lo juga milih buat datang. Jovan terdiam. Ola segera masuk ke dalam. Kali ini dia ingin egois. Dia tidak ingin mendengarkan pembelaan apapun dari orang lain atas luka yang dirinya terima. Dia ingin menunjukkan kalau dia juga bisa terluka, kecewa dan layak untuk marah karena tidak merasa dihargai. Ola ingin semua orang tahu kalau dia juga bisa capek disepelekan. Nai tutup telinga dulu. Hah? Kenapa? Tutup telinga aja dulu. Meski dengan wajah kebingungan, Kanaya lantas menurut. Dan Nagara berjalan ke sisi lain ruangannya sambil menunggu panggilannya disambut oleh Jovan. Hal. Kerja BANGSATTT. Lo pikir gue gaji lo mahal-mahal buat apaan? Kemana lo? Saat sampai kantor dan berniat meminta Jovan untuk mencarikan informasi soal nomor yang semalam mengirimkan foto-foto kepada Kanaya, Nagara malah tidak mendapati Jovan di ruangannya. Hingga saat ini. Sehabis dia dan Kanaya dari ruang rekaman CCTV, mengecek hasil video semalam. Padahal Kanaya juga tidak terlalu memusingkannya. Dia percaya sepenuhnya pada Nagara. Di part. Brengsek. Kalau mau cuti juga seenggaknya ada konfirmasi. Tanggung jawab dikit sama kerjaan lo. Tidak ada sahutan dari seberang. Yang ada hanya suara deru napas Jovan. Biasa kalau dikata-katai seperti ini, Jovan akan bereaksi lebih brutal. Ini kok kalem. Dan malah membuat Nagara agak merasa bersalah. Lo, baik-baik aja kan? Semalam ngedate-nya berjalan mulus kan? Jovan tertawa nyaring hingga berhasil membuat bulu kuduk Nagara berdiri. Horor banget. Ketawanya kayak ala-ala psikopat. Kanaya sendiri kini membuka telapak tangannya yang sejak tadi menutup telinganya. Padahal pekikan Nagara juga masih bisa ia dengar, sedikit. Dia lantas beralih menyalakan layar ponsel dan membuka aplikasi bertukar pesan. Di mana sudah banyak sekali rentetan pesan dari grup sejak pagi tadi. Grup baru yang dibuat Hera tanpa memasukkan Nadine. Sebentar aja hadik. Kanaya, yang bikin nama grupnya Hera juga. Alay banget. Hera, sekarang bukan waktunya mempermasalahkan itu. Hera, semalam Jehan nelpon gue. Nadine abis ribut lagi sama Alan, minta putus tapi tuh cowok nggak terima. Tapi yang kali ini bener-bener parah. Dia sampai mukulin Nadine. Kanaya, terus Nadine sekarang gimana? Hera, dia biasa-biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Cuma kalau lo pada mau datang ke rumahnya jangan bahas-bahas apapun. Dengan kita datang aja, Nadine ngerti kalau kita udah tahu semuanya. Hera, jangan kasih kata-kata motivasi apapun juga. Ingat, kita bukan Mario Teguh. JH, brengsek emang si Alan. Kata Nadine. Dia pergi dengan keadaan babak belur abis dipukul. Ola, dipukul siapa? Hera, asisten Pak Nagara. Siapa tuh namanya? Gue lupa. Kanaya, Mas Jovan. Kanaya, lo semua nggak ngabarin gue semalam. Ola, nggak ada yang ngabarin gue juga. JH, nggak sempat. Gue yakin lo berdua udah tidur. Jadi gue cuma ngabarin Hera. Mas Jovan abis berantem semalam, Mas. Kata siapa? Kamu bukannya aku suruh tutup telinga ya? Tanya Nagara sembari memutar badan dan berjalan mendekat, sehabis Jovan mematikan teleponnya begitu saja. Kanaya memutar bola matanya. Tetap denger kali. Orang kamu teriak-teriak. Nagara meringis. Lantas ikut duduk di sebelah Kanaya. Nadine ribut sama pacarnya. Terus nelpon Jovan minta tolong. End up Mas Jovan gebukin pacar Nadine. Nagara mencoba merangkai kejadian semalam di kepalanya dan kemudian satu alur cerita terpikir. Ola ikut ke sana nggak? Rumah Nadine? Iya. Nggak. JH yang dikabarin dan dia cuma nelpon Hera. Kesimpulannya, Jovan meninggalkan Ola dan pergi ke rumah Nadine. Dan sekarang asistennya itu jadi ribut dengan perempuan yang ditaksirnya itu. Ribet, gumam Nagara. Apanya, Mas?
Nagara menggeleng lalu mengusap rambut Kanaya yang kini hanya sepanjang bahu. Abis dipotong beberapa hari yang lalu. Kalau aku ke rumah Nadine sekarang, boleh? Sekarang banget. Jam makan siang aja ya. Aku antar. Nggak usah. Aku bisa naik taksi. Kanaya ingin segera menemui Nadine. It should be hard for her. Bawa mobil aku. Janji hati-hati tapi ya, final Nagara. Membuat Kanaya mengangguk dan menerima uluran kunci mobil suaminya itu. Nagara ingin mengantar ke rumah Nadine, namun ada setumpuk dokumen yang harus segera ia cek dan tanda tangani. Jadi hanya bisa mengantar sampai ke parkiran. Ayo, aku antar ke bawah. Waktu naik lift, mereka bertemu dengan beberapa karyawan. Nagara tersenyum sekilas membalas sapaan mereka lalu masuk dengan tangan yang merangkul pinggang Kanaya erat. Jelas pasutri itu menjadi pusat perhatian 3 karyawan di dalam lift. 2 di antaranya perempuan saling menyenggol lengan satu sama lain. Melihat bagaimana tatapan Nagara kepada istrinya. Jelas sudah itu mematahkan telak rumor yang masih saja tersebar jika Nagara dan Jovan memiliki hubungan gelap. Nagara mengecup dahi Kanaya sekilas sebelum istrinya menutup pintu mobil. Kalau udah nyampe telepon aku ya, Nay. Siap, Masku. Sahut Kanaya girang. Setelahnya mobil itu melaju meninggalkan Davina yang sejak tadi memerhatikan keduanya dari dalam mobil dengan tangan terkepal erat. Sialan. Kok mereka masih baik-baik aja sih? Matanya melirik tajam saat mobil yang Kanaya kendarai melewatinya. Berhubung kaca mobil Davina gelap, jelas dirinya tidak ketahuan. Gue nggak bakal biarin lo hidup tenang, Kanaya. Nggak akan. Lo selalu bikin gue ngerasa kalah. Jeffrey, yang bahkan waktu sama gue tetap lo pusat dunianya. Nagara, lo bikin dia makin benci sama gue dan orang tua gue. Dan papa akhirnya sering mukulin nyokap gue karena bikin hidup keluarga papa yang dulu jadi berantakan. Lo bikin gue mesti diasingkan ke luar negeri karena bokap nganggap gue sebagai aib gara-gara gue jadi simpenan dosen. Davina tersenyum dengan pandangan kosong. Dia lantas melirik satu lembar foto ukuran kecil, di mana ada dia dan Kanaya yang tengah tersenyum lebar ke arah kamera. Foto saat mereka masih SMA. Jujur sama gue, Nay. Lo suka lihat gue menderita kayak gini kan? Davina tertawa sumbang lantas menyalakan mesin mobilnya. Dia juga ingin Kanaya sama menderitanya seperti dirinya. Dia ingin Kanaya merasakan rasa sakit ketika kehilangan segalanya dan merasa sendirian. Davina melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mengikuti laju mobil Kanaya. Lo pantes mati, Kanaya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.